buta, tidak boleh, tidak bisa baca Al-Quran, ya, tidak boleh buta, tidak mengerti. Kalau orang sering khatam, dia punya rutin khatam, dia akan tahu Al-Quran, nggak mesti hafal, dia tahu ayatnya begini. Perasaan saya nggak ada ya, Bapak kami memanggil kami ke surga. Iya, karena tulisannya Arab, maka yang lengkapnya adalah Al-Quran. Jadi, Rasulullah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fadla li 'arabiyyin 'ala 'ajamiyyin wa la 'ajamiyyin 'ala 'arabiyyin illa min taqwa. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas non-Arab. Ya. Bahkan saya sampaikan semalam, di antara kesolehan itu bukan hanya keturunan Ismail. Masih di bulan Dzulhijjah ini setiap tahun ada yang ceramah yang disebut Ismail terus. Jika saya ceramah di tempat lain ada yang bilang, Bapak Ustaz, ya, karena selama ini Ishak itu akan terbunuh. Kenapa Ishak tidak disebut? Padahal dia adalah keluarga Ibrahim yang dia bukan orang Arab. Ini poin yang saya ingin sampaikan. Ishak adalah anak dari Siti Sarah. Nabi Ibrahim tidak punya anak, kemudian menikah dengan Siti Sarah, puluhan tahun belum dikasih anak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menikah dengan Siti Hajar, dan dia langsung hamil di usia Ibrahim 86 tahun. Ya. Jadi ini yang dipahami, ini adalah kalau dari istri baru ini ya, sudah lama dia sama Siti Sarah. 86 tahun menikah dengan Siti Hajar, langsung dikasih anak. Lima tangga cemburu. Sudah nikah dari muda 20 tahun sampai 86 tahun nikah dengan Siti Hajar, langsung hamil. Berapa tahun mereka? Kalau 20 tahun menikah berarti 66 tahun. Kan dikasih. Tapi setelah alaihi salam, pas sedikit ya, walaupun gak lewat, karena saya ingin bahas Ishak yang dia bukan orang Arab, karena kita berbicara tentang Arab, dan ini kebetulan memang orang Yesau ini orang Arab asli, orang Irak, yang bilang saya akan membakar mushaf di depan masjid Tokong, dan saya sudah dapat izin dari pihak yang berwenang. Setelah Ismail dilahirkan, nah itu kisahnya saya gak akan sebutkan karena setiap tahun diulang-ulang sampai bisa bosan dengarnya atau sudah di luar kepala. Kepalanya nggak tahu ya, di dalam kepala. Dan Ibrahim kembali ke Babilonia, bertemu dengan Siti Sarah baru 13 tahun setelah kelahiran Ismail. Allah kasih Siti Sarah baru hamil. Jadi umur Nabi Ibrahim ketika itu berapa? 99. Udah hati-hati ya. Gimana nih kabar punya anak? Saya udah tua, udah jompo. Maka ketika datang siapa? Para malaikat utusan ya, yang Allah kirim dan bilang, wahai Ibrahim, istrimu akan hamil. Ya, maka Siti Sarah siapa yang bilang ini? Siapa yang datang? Siti Sarah dengan Ibrahim.
Wamra'atuhu qa'imatun fadhahikah. Ya, bisa tertawa. Sarah bilang, gimana mungkin saya bisa hamil? Saya ini sudah tua renta, ya. Dan suami saya lebih tua, ya. Jadi kata ulama, kata ahli sejarah, jarak umur antara Ibrahim dengan Siti Sarah itu nggak jauh, kira-kira 10 tahun. Ya. Jadi Siti Sarah umurnya ketika itu atau kurang dari itu. Pokoknya Siti Sarah sudah 90 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala wawasyarnahu bi Ishaq nabiyyan min as-salihin, bahwa Ishaq itu adalah nabi yang saleh. Ya, jadi bukan hanya Ismail tapi juga Ishaq. Ishaq nabi yang saleh. Ya. Kemudian Ishaq juga disebutkan ulil aidi wal absar, yang kuat, yang memiliki kekuatan dalam beribadah, wal absar, dan pandangan yang dalam agama. Ini ya, sisipkan di sini ya, karena ini termasuk yang terabaikan sekian tahun. Bahwa Ishaq juga teladan pertama, anak yang soleh. Kalau kita punya anak, minta doanya, doanya jadi anak yang soleh. Ada nggak orang yang lahir doanya dia biar jadi presiden RI 4 periode, misalnya? Doakan anak saya menjadi anak soleh dan soleh. Itu sifat Ishaq yang pertama, soleh. Yang kedua, kuat beribadah. Jadi selain Ismail, Ishaq kuat beribadah, tidak malas-malasan. Walaupun sifat Ishaq itu mendalam dalam ilmu agamanya. Jadi kalau kita ingin meneladani Ishaq, kita harus sering-sering apa? Tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin itu apa? Mengaji. Ya. Ya, kalau mengajinya kan seminggu sekali. Ya, walaupun tidak ada kopi dan gorengannya. Kalau nggak ada gorengannya nggak semangat Ustaz. Ya. Ada satu kopi susu. Ya. Ya, jadi Nabi Ishaq itu ia memiliki pemahaman yang dalam dalam agama, dan itu tidak mungkin kalau ia tidak belajar. Hanya saja Nabi Ishaq belajar dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang ketiga. Yang keempat, inna akhlasnahu, Nabi Ishaq itu orangnya ikhlas. Ikhlas, ya. Semuanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ria, tidak ada pamer. Yang kurban kemarin ya, tidak memamerkan bahwa sapinya yang paling umum. Misalnya sapi kalian kurus semua. Ini berapa harganya? Ini 1 M. Kalau 1 M masih lebih baik beli daging muntah ya. Misalnya. Jadi itu sifat Ishaq yang keempat, dan yang kelima, zikrullah. Sifat Ishaq itu adalah orang yang selalu ingat akhirat. Maka kita hidup di dunia ini harus ingat akhirat. Ingat bahwa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menjaga Al-Quran, salah satunya. Ya, maka ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa kesolehan itu tidak terkait dengan ras. Kalau ada orang yang bukan Arab tapi dia bertakwa, terus ada orang Arab yang dia tidak bertakwa, durhaka, maka orang yang bukan Arab jauh lebih mulia daripada orang Arab. Dan kasus inilah membuktikan kepada kita bahwa Arab belum tentu Islam, Arab belum tentu
Ya. Tapi kalau saya melihat orang Arab pakai jubah itu masya Allah ya. Kayak malaikat semua Ustaz ya. Nggak juga ya. Karena emang orang Arab itu pakai jubah. Ya. Kalau pakai sarung malah diketawain. Ya, waktu saya di Mesir pakai sarung. Itu kan belum ya. Pakai sarung dianggapnya habis bulan madu ya. Malam-malam habis menggauli istrinya. Akhirnya saya nggak pakai sarung lagi. Ya, tinggal pakai sarung konotasinya negatif. Kita pakai sarung mau sholat di sana selesai. Iya, selesai hubungan suami. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kembali kita kepada pembakaran Al-Quran. Bagaimana hukum membakar Al-Quran? Ada dua kasus. Pertama, membakar Al-Quran dengan mengolok-olok, mendustakan, menghinakan. Hukumnya adalah kafir, keluar dari agama. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah dalam surat At-Taubah 6566. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Jelas ya? Kalau kalian bertanya kepada mereka, ya, bagaimana, apa kalian beriman atau Islam atau gimana sebenarnya kalian? Mereka akan jawab, kami itu hanya main-main. Ya, kami hanya main-main dan kami hanya nahudu. Ya, nahudu itu artinya apa? Menyelami, kepo, ya, cuma pengen tahu aja, cuma main-main aja. Sebenarnya kami tidak beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah oleh Muhammad, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, ayat itu apa maksudnya? Al-Quran. Terhadap Rasulnya kalian mengolok-olok. Jangan kalian mencari alasan kalian telah kafir setelah kalian beriman. Jadi jelas orang yang mengolok-olok Allah, orang yang mengolok-olok Al-Quran, orang yang mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah keluar dari agama. Ya, jelas dia bukan orang Islam. Ya, hukumannya itu sama seperti orang murtad. Orang yang murtad, orang yang keluar, maka dia harus istitabah dulu, kata mazhab Maliki, minta untuk menarik statementnya dan taubat. Ya, saya mau tarik statementnya. Kalau tidak, itu dalam hukum Islam dia bisa dieksekusi mati. Berat. Ya? Kalau kita berbicara hukum Islam. Ini karena sengaja mengolok-olok. Pembakar dulu juga di negara Belanda banyak. Kalau kita lihat urutannya, pertama mereka dulu zaman Salman Rushdie ya, ada namanya ayat-ayat setan. Kemudian gak lama kemudian tahun 2000-an ya, ada Nabi Muhammad digambarkan memakai imamah. Terus di atasnya ada bom meledak. Kemudian setelah itu tahun 2011 kalau tidak salah, mereka bikin film namanya Innocence of Muslim. Ya, isinya film itu adalah menghinakan Rasulullah SAW bahwa beliau adalah orang yang syahwani, suka perempuan, syahwatan. Kemudian karikatur Nabi Muhammad SAW di Prancis ini bagus. Mereka ingin menghinakan Islam, dan sekarang yang lebih parahnya lagi, dia orang Arab yang mungkin selama ini kita memandang masa sih orang Arab seperti itu.
satu aliran. Gak pandang dulu dia Arab, non Arab, orang Barat, orang manapun, kalau sudah kafir dia sama-sama kafir. Bapak ya, jadi Bapak itu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hukumannya yang kedua kalau orang membakar Al-Quran. Kedua atau ketiga, hukuman membakar Al-Quran karena adanya kepentingan. Ini saya sisipkan. Karena ini masuk juga salah satu kasus yang dilaporkan di Depok, ada percetakan Al-Quran di mana ada Quran itu yang reject, jadi bukan barang yang reject. Yang penting Qurannya kopek-kopek atau rusak. Ya, ada juga Quran yang sudah rusak. Ada lembaga yang bilang bagaimana kalau ini dimusnahkan. Nah, sekarang kita melihat Quran di jalanan, Qurannya ini sudah rusak, hack, sudah terkurai. Kira-kira kita simpan atau kita buang? Nah, kalau di Mesir biasanya di Mesir ya, saya belum lihat di Depok ini. Itu ada, kalau kita kotak uang, dia di situ ada kotak mushaf rusak. Ya, di buku agama yang ada tulisan Qurannya masukin situ semua. Nanti dibawa ke tempat mana itu dihancurkan, dibakar atau dihancurkan. Kata ulama bagaimana hukumnya? Itu boleh. Kenapa? Karena Quran yang sudah rusak, ya, Quran yang sudah tidak bisa dibaca lagi, itu tidak bisa dimanfaatkan. Daripada dia tercecer di mana-mana, maka tidak mengapa dia dimusnahkan. Bukan karena menghina Al-Quran, tetapi karena apa? Untuk menjaga Al-Quran. Bedakan ya, ini berbeda. Katanya punya Quran di mana? Di rumah, tapi udah jelek. Kenapa jelek? Karena hanya sering baca. Jadi setiap hari yang dibaca saya membuka, membaca. Bagus. Quran yang lecek karena sering dibaca lebih baik daripada mushaf yang rapi tapi nggak pernah dibaca. Masya Allah Ustaz, ya. Ini Quran semua, ya. Quran kitab, ya. Masya Allah ini Qurannya rapi banget. Iya, nggak pernah dibuka. Jadi dibukanya cuma sebentar ditutup lagi. Jadi lebih baik Quran itu lecek karena sering dibaca ketimbang nggak pernah dibaca. Ini rapi, ya, sampai kebanyakan teguh. Baik. Jadi ini hukumnya ketiga. Masalah membakar Al-Quran atau memusnahkan Al-Quran. Pernah terjadi zaman Utsman. Ini banyak kan bahasan pagi ini pecahannya. Ini juga untuk menjawab ya, dalam ilmu Quran. Kita tahu sejarah Utsman itu pernah membakar 7 mushaf atau mushaf-mushaf yang beredar. Apakah Utsman menghinakan Quran? Bukan. Utsman membakar Quran yang ada karena adanya tentang Rasul, ya, tentang Rasul. Penulisannya berbeda. Maka kata Utsman, semua mushaf yang ada sekarang saya akan bakar dan saya akan tata cara penulisannya. Cetaklah 4 mushaf, 1 di Madinah, 1 di Mekah, 1 di Syam, 1 di Irak, ya, 1 di Yaman, pokoknya disebar ke 7 negara. Apa yang dilakukan Utsman Ibnu Affan justru untuk menyatukan umat Islam dan
yang ditulisnya sekarang namanya Mushaf Utsmani mencakup seluruh bacaan yang mutawatir. Bapak Ibu berkata Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Yang keempat, ini juga kasusnya sudah lama ya. Ada orang yang membakar, ada orang yang menginjak-injak. Ya. Bahkan pernah di kampus Islam di Indonesia, kita tahu lah, kita sebutin namanya. Berapa waktu yang lalu injak-injak Al-Quran, dia bilang ini bukan Quran yang diturunkan oleh Allah. Ya. Quran yang diturunkan oleh Allah itu di Lauhul Mahfuz. Kalau itu ente belajar di Lauhul Mahfuz aja. Jangan belajar pakai mushaf atau pakai HP. Injak sama dia. Bagaimana itu hukumnya? Sama kan? Kalau dia meyakini itu mendustakannya sengaja, tidak ada syubhat atau tidak ada kesamaran dalam pemahaman ini kafir. Karena semua ulama kita tahu, walaupun ini dicetak dengan percetakan, tetapi isinya adalah kalamullah yang dibaca dan dihafal sepanjang tahun, sepanjang masa, sepanjang ada kehidupan dia akan dibaca dan dihafalkan dipelajari. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, ya Quran mah gak usah, kalian kalau dari mushaf bakarin aja semua dicek aja. Kenapa? Karena Quran itu yang di Lauhul Mahfuz ya. Itu juga adalah orang yang sesat, perlu ditangkap dan diminta untuk bertobat. Jadi sangat menyedihkan kalau kampus-kampus Islam tentunya bukan semuanya, tapi oknumnya itu cukup mengagetkan sampai menodai hal. Kalau itu Allah SWT. Yang terakhir, bagaimana sikap kita menghadapi masalah ini? Ya, sikap kita menghadapi masalah ini paling tidak kita apa? Bersuara. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walau berupa pahit. Jadi katakan, jangan diam aja. Gimana Quran itu dibakar ya udah ya. Katakan, ya walaupun kita nggak bisa apa-apa, paling tidak kita bilang ya. Ini di Swedia, nggak lama sejak kejadian itu langsung ada pembakaran mobil di Swedia. Gara-gara apa? Gara-gara aksi pembakaran bangunan tersebut. Umat Islam itu marah. Kita harus ada sifat marah, ada sifat ghirah ya. Ghirah itu artinya apa? Cemburu terhadap agama. Kalau bulan kita dinodai, didustakan, dihinakan, kita marah. Walaupun tidak melakukan hal yang anarkis, paling tidak kita menampakkan sikap kita dan diam. Sesuai dengan posisi kita. Kalau bisa ditangkap di sana ya, mungkin kita akan dari sini. Jadi sikap kita seperti apa? Ya, kita harus nampakkan bahwa kita mengutuk perbuatan ini. Yang kedua, sikap kita adalah kita lebih rajin lagi untuk mempelajari dan menghafal. Jadi kalau Al-Quran dibakar mushaf-mushafnya, tapi kalau kita hafal, maka dia tidak akan hilang di dalam dada para penghafal. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua dan memberikan kita istiqomah di dalamnya. Kita bisa menjaga syariat yang Allah turunkan, bisa menjaga Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Ini semua dengan sesi kopinya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.